Oke, malam ini kita belajar mengenai jual beli forex ya untuk posisi gold. Jadi di sini tadi saya buka posisi di 18.90 17.90.016. Jadi di sini saya ambil posisi untuk sell. Nah, di sini grafiknya ketika dia mau melakukan sell, ternyata di sini kita lihat ada satu momen di mana seller melakukan pertahanan agar harga tidak jatuh kembali. Jadi ditahan di sini sama dia. Dia berusaha untuk menaikkan harga ke atas seperti itu. Lalu kemudian di 5 menit berikutnya ini juga sama. Seller berusaha tetap untuk menaikkan harga ke atas. Dia hanya sanggup sampai sebesar ini candlestick-nya. Lalu apa yang terjadi di candlestick berikutnya, ternyata harga mampu diturunkan oleh seller. Jadi, maksudnya buyer berusaha menaikkan harga sampai 2 step seperti ini. Lalu ketika harga ini ditutup uh, dengan posisi turun ataupun downtrend, nah ternyata seller berusaha menaikkan lagi ketika harga dipaksa untuk turun oleh seller. Ternyata di sini ada kekuatan dari buyer untuk menaikkan harga sampai pada akhirnya ada dua titik di mana di sini kita bisa lihat uh, dua posisi di mana seller masih tetap berusaha menaikkan harga tetapi posisinya lemah karena kita bisa lihat di sini candlestick-nya kecil. Nah, di sini kita kita tidak tahu ya ke depan ini akan seperti apa jadinya, apakah yang memenangkan pertarungan ini adalah seller ataupun buyer seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini seller berusaha untuk menurunkan harga ya. Sebenarnya juga kita bisa melihat di sini ini adalah sebuah signal untuk doji ya. Sebuah signal hammer di mana pada umumnya ketika kita melihat hammer ini di on top seperti ini biasanya akan diikuti oleh penurunan harga. Nah, biasanya kalau untuk trading ini saya suka melihat untuk forex-nya itu di view menit kelima. Karena di sini saya bisa paham pergerakannya mau kemana, sehingga saya bisa mengambil keputusannya dengan cepat. Seperti itu. Tapi pada prinsipnya, saya melakukan analisa itu menggunakan analisa harian sebagai analisa untuk jangka panjang. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa untuk analisa hariannya tersendiri, itu kita bisa lihat bahwa ini posisinya adalah awalnya ini adalah uptrend. Uptrend lalu kemudian ada posisi di mana di sini terjadi informasi di mana candlestick-nya ini shadow-nya ini panjang ke atas. Shadow panjang ke atas jadi ada yang berusaha menaikkan harga tetapi tidak sanggup. Terus ditekan oleh seller. Terus ditambah oleh seller. Jadi harga menjadi turun. Nah, di sini sebenarnya bisa jadi konfirmasi bahwa esoknya akan terjadi penurunan harga. Tapi balik lagi ya bahwa ketika kita menentukan untuk melakukan entry buy, kita tidak bisa melihat dari satu sisi, tetapi ada beberapa parameter-parameter yang harus kita lihat seperti itu. Nah, jadi atas dasarnya kemudian harga keesokannya turun, terus kemudian di sini juga turun dengan body yang besar. Nah, lalu kemudian di sini kenapa saya tentukan hari ini sell, jual? Karena saya lihat di sini body besar, kekuatan sellernya untuk berusaha menurunkan harga, ini pasti akan diikuti keesokan harinya. Harga juga pasti akan menjadi turun, seperti itu.
ini analisa saya untuk yang berdasarkan harian. Nah, kadang saya harus melihat berdasarkan 30 menit. Saya lihat di sini juga. Kadang saya juga melihat langsung di time frame 5 menit. Nah, 5 menit ini kita bisa lihat bahwa seller masih berusaha menurunkan harga. Kita lihat apakah bisa mampu untuk melewati posisi yang sudah ditahan oleh buyer di sini. Nah, ketika ini sudah break atau sudah ditembus oleh seller, maka selanjutnya seller akan mencoba untuk menembus harga yang sudah ditahan oleh buyer di sini. Artinya kalau ini sudah bisa ditembus, maka bisa dikatakan bahwa harga pasti akan bergerak meluncur ke bawah seperti ini. Jadi di sini kita tunggu aja. Di sini secara shadow ini sudah bisa menembus. Tapi kalau saya lebih percaya itu body yang menempel pada titik support. Jadi kalau sudah menempel secara otomatis di 5 menit berikutnya, maka akan terjadi penurunan harga yang berlanjut. Kurang lebih seperti itu untuk uh, untuk pelajaran kita mengenai scalping dari forex malam ini. Nah, mungkin nanti saya langsung update aja di hasil akhirnya agar videonya tidak terlalu panjang. Jadi kita bisa lihat apakah benar harga bisa mencapai di sini, kemudian tembus ke bawah atau justru sebaliknya. Tapi kalau saya lihat di sini bahwa di sini terjadi pelemahan dari buyer, kemudian harga berusaha diangkat ke atas tetapi ditekan oleh seller dengan body yang lumayan besar. Di sini juga masih terjadi perang harga antara seller dan buyer. Jadi kita bisa lihat apakah benar bisa tembus di poin 1785.84 sampai ke bawah sini. Seperti itu. Nanti kita akan coba lanjutkan kembali. Nah, ini saya masih melakukan live trading. Jadi di sini menit ke 9.32 malam ya. Nah, di sini 2 menit sebelum penutupan candle yang berikutnya. Jadi kita bisa lihat di sini body sudah menyentuh batas support dari candlestick ini. Nah, nanti kita lihat apakah benar ini bisa menembus sampai ke bawah. Kita lihat di 2 menit berikutnya apakah bisa tembus sampai ke bawah. Nah, kalau yang terjadi seperti ini pada umumnya ini seller berusaha untuk menekan harga ke atas. Sebenarnya buyer menekan harga ke atas. Tadi sebenarnya seller ini sudah berusaha menurunkan di harga 1784. Tapi kemudian tidak kuat ditahan oleh buyer. Nah, yang terjadi adalah ketika pemindahan dari posisi bearish ke bullish. Nah, itu yang terjadi adalah untuk candle berikutnya kemungkinan harga bisa naik. Jadi kalau kalian mau mengamankan take profit kalian, sebenarnya untuk Euro USD ini sudah cukup seperti itu. Tapi kalau kalian mau coba untuk belajar mengeksplor lagi untuk coba mencari titik poin yang mungkin bisa lebih menguntungkan, mungkin bisa kalian tahan. Nah, kita lihat itu harga sudah mulai ditahan lagi oleh seller. Apakah mampu ditambah lagi oleh buyer? Buyer berusaha menaikkan harga. Nah, kalau misalnya bentuk candlestick-nya kecil seperti itu, artinya kekuatan dari
buyer pun tidak mampu untuk menaikkan harga, dan kemungkinan di candlestick berikutnya itu harga akan turun. Kita lihat itu doji, tapi kita tahu posisinya bukan di bawah. Nah, kita lihat apakah apakah buyer mampu menaikkan harga atau justru seller yang menang. Nah, kita lihat. Mungkin teman-teman yang sudah cukup untuk mendapatkan profit, nah ini bisa close ya, kalau memang tidak mau mengambil resiko bisa close, tapi kalau serunya untuk melihat sampai di mana akhir pertarungan ini, nah ini lebih baik ya kita teruskan aja. Kalau memang pun rugi, ya jujur sih saya ini masih menggunakan uang demo karena saya baru 3 minggu belajar forex. Jadi saya ini sebenarnya masih baru seperti itu, tapi saya berusaha memahami dari setiap candlestick yang munculnya itu seperti apa. Jadi saya harus bisa memahami semua. Nah, itu kalau kita lihat seller berusaha menekan ke bawah, kemudian masih ditahan lagi oleh buyer. Nah, nanti kalau bodinya itu sudah tembus ke bawah, artinya bisa jadi harga akan turun terus ke bawah. Seperti itu. Tapi kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi. Cuman kita hanya bisa membaca dari signal-signal candlestick yang terjadi. Seperti ini adalah signal-signal candlestick yang terjadi. Jadi kita harus benar-benar paham dan benar-benar tahu cara membaca candlestick, baru kita bisa terjun ke dunia saham. Sehingga bisa dikatakan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang terukur, bukan sesuatu yang berdasarkan perkiraan ataupun sesuatu yang tidak mendasar sehingga bisa disebut sebagai judi, seperti itu. Tapi kalau kita tahu, kita paham ilmunya, maka ini sebagai suatu keuntungan bagi kita. Oke, kalau posisinya seperti ini sih, kalau saya sih sudah exit. Saya lihat di sini ada 2 hammer di bawah, 2 hammer, lalu kemudian disusul dengan hammer berikutnya. Walaupun di sini harga sudah dinaikkan tapi tetap ditahan oleh seller, tapi lebih baik kita exit lalu kemudian kita cari untuk posisi bagus berikutnya. Seperti itu. Jadi setidaknya kita mengamankan keuntungan yang sudah kita buat di malam ini. Baik, terima kasih.